Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari salah satu kelompok analitika data yang terdiri dari Hazel, Adi, Diki, dan saya Habib. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil exploratory data analysis atau IDE yang telah kami lakukan pada dataset Adult Census Income. Dataset ini banyak digunakan untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi apakah seseorang memiliki pendapatan lebih dari 50.000 USD per tahun atau tidak. Dataset ini terdiri dari 14 fitur, baik numerik maupun kategorikal, seperti usia, pendidikan, status pekerjaan, jam kerja per minggu, dan sebagainya. Di sini kami memulai dataset menggunakan pd.read_csv, sekaligus menangani data hilang berupa tanda tanya menggunakan parameter na_values sama dengan yang dicari tanda tanya. Artinya, missing value langsung ditandai saat proses load data. Setelah memuat dataset, kami menampilkan beberapa baris awal untuk melihat struktur data secara umum. Berikutnya, analisis karakteristik variabel akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Untuk waktu selanjutnya saya akan menjelaskan bagian deskripsi data serta analisis awal untuk fitur kategorikal. Dari hasil df.info, dataset ini memiliki 32.561 baris dan 15 kolom, termasuk kolom target income. Kami juga memisahkan kolom menjadi numerik dan kategorikal untuk memudahkan proses analisis. Analisis variabel kategorikal kita mulai dari EDA untuk variabel kategorikal. Dari grafik-grafik ini terlihat bahwa kategori merit CIV spouse mendominasi status perkawinan. Proporsi laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Pendidikan terbanyak adalah HS grade. Pada kolom work class terdapat kategori unknown yang kemudian akan ditangani di bagian cleaning. Untuk pola berdasarkan kategori, terlihat bahwa status pernikahan dan jenis pekerjaan sangat mempengaruhi peluang seseorang berpenghasilan. Oke, untuk waktu selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, saya akan menjelaskan hasil EDE untuk fitur numerik. Dari grafik distribusi, usia memiliki pola right skewed dan jam kerja per minggu paling sering berada pada rentan 35-40 jam. Beberapa fitur seperti capital gain dan capital loss sangat sparse serta mengandung banyak sekali nilai nol. Ini akan penting di tahap pemodelan. Korelasi antara variabel numerik, yaitu korelasi seperti variabel dengan korelasi cukup besar, yaitu education num dengan pendapatan, hours per week dengan pendapatan. Namun sebagian besar variabel memiliki korelasi yang sangat lemah, sehingga kombinasi beberapa fitur mungkin diperlukan untuk menghasilkan model yang baik. Setelah melihat karakteristik data, selanjutnya proses cleaning dan transformation akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan tahap data cleaning, transformasi, dan persiapan dataset final. Penting dicatat bahwa proses cleaning di notebook sudah dilakukan sesuai kebutuhan, termasuk otomatis menangani tandanya saat load data. Yang pertama ada penanganan missing dan kategori unknown. Pada dataset ini terdapat kategori unknown pada beberapa kolom kategorial. Notebook memilih untuk mempertahankan unknown sebagai kategori sendiri, bukan menghapus atau melakukan imputasi, karena kategori tersebut bisa mengandung informasi penting. Yang kedua ada box plot numerics atau direction outlier. Kami membuat box plot untuk semua fitur numerik termasuk capital gain dan capital loss. Kedua variabel tersebut sangat skewed atau memiliki banyak outlier alami. Box plot membantu kami memahami kondisi fitur sebelum masuk ke modeling. Perlu ditekankan bahwa notebook tidak menggunakan standar scalar atau normalisasi pada tahap ini, karena tahap ini hanya EDA, bukan modeling. Yang ketiga ada persiapan data final atau create target binary. Pada tahap final, dataset disiapkan untuk proses modeling dengan menyalin data asli ke df_clean, membuat kolom target biner, target,
sama dengan 1 untuk pendapatan lebih dari 50.000 dan 0 untuk lainnya. Mengurutkan kolom agar rapi. Notebook tidak melakukan label encoding maupun one hot encoding karena encoding akan dilakukan pada tahap modeling supaya lebih fleksibel. Yang keempat ada export dataset. Dataset yang sudah melalui proses cleaning awal kemudian diekspor sebagai file CSV bernama adult_cleaned.csv yang nantinya digunakan di bagian permodelan. Jadi pada tahap pembersihan ini dataset sudah siap untuk masuk ke proses pemodelan tanpa mengubah struktur penting data. Cleaning difokuskan pada validasi kategori, penanganan nilai hilang, serta persiapan target. Demikianlah hasil EDA yang telah kami lakukan. Dengan analisis awal ini, kita memiliki pemahaman yang lebih baik tentang data dan faktor yang mempengaruhi pendapatan seseorang. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.